Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Asri dari kelas Biologi B. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang merupakan nilai final dari mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum. Nah, materi saya yaitu tentang tingkat satuan pendidikan. Oke, kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian dari tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah suatu kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilakukan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Satuan Standar Badan Nasional. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun nasihat 2007 sampai dengan 2008 dengan mengacu pada standar ISI atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan landasan dan pertengahan sebagaimana yang diterbitkan Pendidikan Landasan Pertengahan Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006. Panduan pengembangan KTSP dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Selanjutnya, pada prinsipnya KTSP adalah anggota yang terpisahkan dari SI atau Standar Nasional Standar Indonesia. Namun pengembangannya diserahkan untuk sekolah supaya berdasarkan dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang dibangun dan bermuatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP pada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. Standar ISI adalah ruang lingkup materi dan standar kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pengembangan yang wajib dipenuhi peserta didik pada jenjang macam pendidikan tertentu. Standar ISI adalah pedoman dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat yang pertama, kerangka landasan yang dibangun kurikulum, yang kedua, beban berusaha dapat, yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan selanjutnya itu kalender dari pendidikan. SKL digunakan untuk pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan. SKL mencakup kompetensi untuk semua mata pelajaran atau kumpulan mata pelajaran, misalkan di SMP, SMA, dan SMP, SMA, dan SD. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan dengan standar nasional yang telah disepakati bersama. Pemberlakuan KTSP sebagaimana yang dikuatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL yang dikuatkan oleh kepala sekolah sesudah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan untuk sekolah dalam memanfaatkan tidak ASI dari intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga melibatkan komite sekolah, serta bila perlu para berbakat dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP, maka KTSP disusun berdasarkan dengan aspirasi penduduk, situasi dan keadaan kawasan sekitar yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk. Nah, yang kedua yaitu pengembangan mutu kurikulum pembelajaran sekolah. Pengembangan mutu kurikulum pembelajaran sekolah keaktifkan peningkatan mutu sekolah atau madrasah kekurangan pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Karenanya, peningkatan sekolah atau madrasah gunanya untuk berupa program-program sekolah atau madrasah tetap mengacu pada sistem undang-undang, sistem pendidikan nasional atau USPN. Program apapun yang diwujudkan mestinya bermuara untuk peningkatan pelayanan peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Lulusan atau madrasah yang berkualitas menurut USPN ada 9. Yang pertama, indikator makro, selain untuk berikut yaitu beriman, bertakwa, berilmu, bertanggung jawab, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. Nah, yang ketiga yaitu metode penyusunan KTSP atau prosedurnya. KTSP mengikuti prosedur yang logis dan sistematis. Prosedur ini perlu diikuti bukan saja deskripsi tugas setiap komponen terkait diwujudkan menjadi jelas, tapi juga supaya setiap madrasah yang terlibat langsung dalam tim pengembangan memahami arah perencanaan yang dikuatkan. Dengan demikian, perlu dipastikan tim pengembangan kurikulum madrasah atau TPKM, pengerja analisis konteks, pengajian 8 standar pendidikan, penyusunan draft dokumen dan dokumen kesudahan, penghitung kriteria ketentusan minimal atau KKM yang terlihat pada rapor di setiap peserta didik, setiap mata pelajaran, revisi dan personalisasi KTSP. Mungkin itu saja penjelasan dari tingkat satuan pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.